Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kebutuhan pokok terus melambung, pasar sembako murah diserbu warga. Ratusan rumah di desa Ketanjung Demak masih terendam banjir kiriman dari Kabupaten Kudus. Ribuan warga butuh bantuan. Di tangan seorang ibu di Kota Semarang, kain sisa atau perca disulap menjadi boneka-boneka lucu dan menggemaskan. Ribuan warga desa Ketanjung di Kabupaten Demak terisolir akibat banjir kiriman dari Kabupaten Kudus. Sejauh ini warga korban banjir belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sudah 5 hari, banjir di desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak belum juga surut. Ribuan rumah masih terendam dan hampir 3.000 warga terdampak banjir ini. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini juga menutup akses jalan menuju kota Kudus. Banjir ini merupakan banjir kiriman Kabupaten Kudus. Banjir kiriman seperti ini sudah 2 kali merendam desa Ketanjung. Ini sudah dari hari Kamis, Mas. Dan air limpasan dari Kudus. Terus akibat dampak banjir ini, warga yang terdampak berapa, Bu? Warga yang terdampak kurang lebih 3.000 jiwa. Penanganan dampak banjir terus dilakukan oleh tim gabungan BPBD Kabupaten Demak. Dari data BPBD Kabupaten Demak, bencana banjir masih merendam 2 desa di Kecamatan Karanganyar Demak, yakni Desa Ketanjung dan Desa Wonorejo. Ali Mustakfiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Nestapa banjir rob di Desa Timbul Sloko dirasakan anak-anak. Mereka harus menembus banjir untuk bersekolah. Tak jarang pula harus naik perahu saat pasang. Pemerintah daerah Demak mengaku telah menyiapkan proyek pembangunan jalan dan rumah untuk menangani banjir yang tak kunjung surut selama 5 tahun terakhir. Inilah potret keseharian anak-anak di Desa Timbul Sloko, Kabupaten Demak. Mereka harus menembus banjirop yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Bahkan saat pasang, mereka mau tidak mau menggunakan perahu untuk ke sekolah. Pulang sekolah. Terus ini di sini nunggu apa? Perahu. Kenapa pakai perahu, Dek? Jalannya banjir atau gimana, Dek? Banjir. Ini susah nggak kalau sekolah pakai perahu ini? Susah. Itu biasanya tiap hari jalan kaki atau naik perahu kalau dari sekolah? Tak hanya anak sekolah, warga Desa Timbul Sloko juga harus menghadapi banjirop setiap harinya. Kondisi ini sudah terjadi lama. Meski tanggul laut sudah dibangun, banjirop tetap saja terjadi. Kondisi semakin parah saat musim hujan tiba. Mau tidak mau, perahu jadi pilihan untuk beraktivitas, termasuk mengantar anak ke sekolah. Jelas sulit, Mas. Masalahnya banjir terlalu dalam. Nah ini di sini jemput atau gimana? Jemput. Tiap hari jemput dan mengantar itu, Pak? Ya setiap hari jemput dengan mengantar. Kalau itu biasanya kalau gelombangnya agak besar tuh saya antarin setiap hari. Kalau gelombang besar tuh nggak berani, nggak sekolah. Untuk tetap beraktivitas, warga membangun jembatan kayu secara swadaya. Banjirop yang tak pernah surut ini juga membuat warga harus meninggikan rumah mereka layaknya rumah panggung. Pemerintah Kabupaten Demak mengaku telah mengkaji untuk penanganan banjirop dengan bantuan kementerian dan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya juga telah menyiapkan dana APBD serta bantuan dari Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membangun jalan. Prioritas utamanya membangun jalan sehingga warga tak lagi melewati jalan dari kayu. Selain itu, ada rencana pembangunan proyek rumah mumbul. Namun, pembangunan itu masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kapan nanti akan kita agendakan dan kita rapatkan dulu untuk membangun jalan yang ada di situ. Warga sudah tidak mengendaki jalan model-model jalan yang di atas air, Mas. Tuh. Kemudian yang dari OPD Perkim ini mau melakukan satu uji coba. Ini ada rumah mumbul. Kita nanti sudah anggarkan rumah mumbul itu di Timbul Sloko. Rumah
mumbul itu modelnya nanti saat ada air rob dia akan naik, dan saat air surut dia juga akan surut. Sudah 5 tahun lamanya banjirop menggenangi desa Timbul Sloko. Meski sebagian telah pindah, mayoritas warga masih bertahan hingga alam yang memutuskan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Pemerintah daerah Kabupaten Demak masih mengkaji proyek rumah mumbul di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Saat ini pemerintah fokus membangun jalan kabupaten yang digunakan untuk akses warga dalam beraktivitas. Hujan lebat disertai air laut pasang membuat sebagian besar wilayah Desa Timbul Sloko di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak terisolasi karena banjir. Akses jalan yang terendam banjir membuat warga harus bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayu untuk beraktivitas. Sebagian warga juga menggunakan perahu untuk beraktivitas. Pemerintah Kabupaten Demak saat ini sedang berfokus membangun jalan kabupaten antar desa. Untuk mengatasi banjirop jangka panjang, Dinas Perumahan dan Permukiman berencana mengkaji uji coba proyek rumah mumbul yang bisa beradaptasi dengan kondisi banjir. Ini ada rumah mumbul. Kita nanti sudah anggarkan rumah mumbul itu di Timbul Sloko. Rumah mumbul itu modelnya nanti saat ada air rob dia akan naik, dan saat air surut dia juga akan surut. Banjirop di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat seperti meninggikan bangunan rumah, namun cara ini belum cukup sehingga permukiman masih terendam banjir. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Ratusan rumah di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana Pati ditinggal mengungsi karena rawan pencurian. Aparat TNI bersama pemerintah desa melaksanakan patroli menembus banjir. Sembari membawa perahu menerobos banjir, aparat TNI dari Koramil Juwana dan pemerintah desa Doropayung melakukan patroli banjir di Desa Doropayung. Ratusan rumah kosong ditinggalkan penghuninya mengungsi karena ketinggian banjir luapan Sungai Silogonggo mencapai 1,4 meter. Patroli banjir dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan rumah yang sepi dan rawan terjadi pencurian. Di Kecamatan Juwana ada 818 jiwa yang mengungsi. Mereka tersebar di beberapa lokasi pengungsian. Pengungsi jumlah total ada 818 jiwa, kemudian untuk jumlah kakaknya 329. Terbanyak di Desa Doropayung sebanyak 600 jiwa. Tersebar di balai desa, di bangunan-bangunan yang aman seperti SD, kemudian di stasiun lama. Banjir sudah merendam rumah warga selama sepekan terakhir. Dan tahun ini, Desa Doropayung sudah 2 kali kebanjiran. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Banjir di Kabupaten Pati tak membuat petugas pemutakhiran data pemilih berhenti bekerja. Meski banjir nyaris 1 meter, mereka rela menembus banjir untuk mencocokkan data calon pemilih untuk pemilu 2024. Banjir tak lagi jadi penghalang petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Pati. Meski banjir setinggi 1 meter, petugas Pantarlih tetap mendatangi rumah warga di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana. Petugas rela berbahasa-basahan untuk mencocokkan data pemilu 2024. Mereka harus memastikan data yang ada di KPU dengan data di lapangan sesuai, sehingga setiap warga negara bisa menggunakan haknya untuk memilih. Ini kami terpaksa menerjang banjir ini karena memang kita harus melakukan coklik buat pemilu tahun 2024. Jadi kami terpaksa harus menerjang ini karena memang sudah kewajiban kami dan kami sudah bersumpah lah untuk menjalani pekerjaan ini. Di Desa Doropayung ada 2018 pemilih. Namun desa ini tengah dilanda banjir sejak beberapa hari terakhir. Terdata ada 8 RT di daerah ini yang terendam banjir. Kena air itu ada sekitar 8, karena yang RT 2 itu TPS 2 alhamdulillah aman, tapi yang 1, 3 sampai 9 di atas air. Ada sekitar berapa pemilih, Pak? Kalau pemilih ada sekitar 2018-an.
Yang kena banjir terdampak? Yang kena banjir sekitar dikurangi 250 ya sekitar. Nantinya ada 9 TPS di Desa Doropayung untuk pemilu 2024. Pencocokan data pemilih akan berlangsung hingga 14 Maret mendatang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.